Saya ucapkan terima kasih semua atas kerjasamanya. Kalau ada kurang dan salah dari saya sebagai KLPPM dan seluruh anggota LPPM, kami minta maaf. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, penyamaan persepsi PDP dan PKM dibuka. Semoga membawa berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof Muji. Kita mulai untuk persamaan persepsi hari ini. Monggo yang pertama untuk Pak Bambang bisa menyampaikan informasi untuk penyamaan persepsi. Monggo silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Mujasluti sebagai Ketua LPPM dan kepada Bapak Ibu semua, para reviewer dan moderator untuk BKM dan PDP di semester genap semester gasal 2023-2024 yang bahagia. Alhamdulillah, based on panduan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin sebelum masuk ke dalam substansi, saya melaporkan untuk PKM telah masuk 102 usulan ya untuk semester ini. Alhamdulillah ini prestasi yang baik walaupun kami menyediakan 135 kuota ya. Karena kan ini untuk seluruh dosen dari 405 dosen USM dibagi 3, maka masing-masing akan bisa kalau satu orang satu proposal sebagai ketua atau sebagai anggota ya. Hanya satu bagian saja sebagai ketua atau sebagai anggota. Sudah masuk 102. Sebenarnya masih ada kuota yang berarti masih ada dosen yang masih belum mengajukan PKM. Kalau PDP sebagai laporan sudah 56. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ibu Ketua tadi, kemungkinan besar karena sudah sebagian besar, sudah banyak yang sudah berpindah ke lektor, sehingga pada semester ini tidak bisa untuk mengajukan PDP, bisa mengajukan PHKI di semester depan, di anggaran yang baru. Mungkin kalau untuk pengabdian masyarakat ini proposalnya silakan apa yang perlu disamakan dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah-sudah saya kira tidak terlalu bermasalah, mungkin format saja yang perlu kita sepakati pertama kali. Kalau proposal kita sepakat supaya sama dengan yang penelitian juga. Untuk judul bab ya, bab itu semuanya dari kiri ya untuk usulan. Rata kiri untuk semua bab, nanti kalau ada usulan di formatnya rata kiri. Mungkin untuk reviewer 2 ya, reviewer desk itu untuk menertibkan yang rata kiri semua, sama dengan penelitian. Nanti kalau sudah laporan kemajuan dan laporan akhir baru kemudian judul babnya itu ada di tengah. Ya. Monggo Bapak Ibu ada masukannya tidak untuk dari panduan tersebut? Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada masukan atau mungkin ada beberapa yang terlewat ini kurang atau mungkin ada yang masukan-masukan, monggo silakan. Kalau pembagian tugas reviewer 1 dan 2 sudah cukup jelas ya selama ini. Yang untuk format sistematika ada di reviewer 2 atau reviewer desk. Sedangkan yang untuk konten atau substansi isi ada di reviewer 1. Ya Pak Bambang, Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Reviewer wabarakatuh, Prof. Des duluan meriksa ya. Iya, benar, Prof. Memeriksa Ya, tentang kemarin matematika dan soalnya enggak. template-nya. Kemarin pada Iya. saat seminar belum diperiksa. Siap, Prof. Mungkin gini ya, reviewer desk itu kan dia tidak apa tidak muncul ya di seminarnya, dia langsung ke ini. Jadi Tapi kan kita bisa buka, Bu. Maksudnya kita membandingkan. Caranya misalnya ya kalau reviewer hasil itu kan memang nilainya hasil saat saat presentasi. Nah, kalau kemarin kebetulan kan luaran ya. Tapi kan ada berapa luaran atau yang misalnya luarannya belum memenuhi, tapi misalnya di proposal ada sesuatu kan kita bisa melihat kira-kira sama nggak nilainya kita dengan yang di DES gitu. Ternyata ya, DES-nya juga sebetulnya belum. bisa sama, bisa enggak, bisa berpengaruh, bisa enggak. Kalau Mm-mm. kedua-duanya itu membaca. Jadi meski selama ini misalnya saya reviewer satu tetap membaca dari awal sampai akhir, tapi yang saya komentari adalah substansinya utamanya. Tapi kalau ada tulisan yang nggak pas juga tetap saya komentari nih kalau saya. Hanya kalau reviewer desk itu lebih ke pedomannya, misalnya harus melampiaskan ini, ada luarannya ini, gitu ya. Kemudian kanan kirinya sesuai dengan buku pedoman, bisa aturannya mengandung ada latar belakang, terus bab. Yang saya lihat sampai kemarin masih ada salah itu tujuan itu yang buku pedoman yang dulu ada di bab 3 apa 4, yang sekarang dan di bab 1 dan itu masih ada kesalahan sampai laporan akhir di tempat saya. Nah, itu mungkin eh, saya minta juga yang reviewer satu juga membaca, tetapi pandangan atau fokusnya itu di substansi. Gitu, Prof. Oke. Atau nuwun. Monggo sanesipun nika. Itu kelihatannya Bu Fancy tuh ya mau ngasih masukan ya. Suaranya nggak masuk tapi. Monggo Bu Fancy. Siap. Pensi sambil menguji Bu Prof, mohon izin. Bu Fancy Baik, tadi cantik saya disampaikan banget oleh pagi Prof. ini. Oh, terima kasih Bu Rina. Mungkin karena menguji ya, Bu ya. Monggo Bu Dian. Cukup, Masukan Prof. Sampun, J. pelaksanaan yang kemarin bagaimana? Mungkin juga bisa Ya, kasih alhamdulillah. masukan. Mungkin ini ya sedikit ya, Prof. Hanya Oke, hanya monggo. sekedar sharing, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Prof. Muji dan segenap krunya di LPPM, J. Kadangkala pada saat kita mereview hasil ya, Prof, itu kan di dalam laporan itu belum ada, itu, J. Misalnya sedang proses submit atau direview begitu ya untuk publikasinya atau hakinya gitu, proses pengajuannya. Nah, itu pada saat sudah saya komen bahwa oh, belum ada atau masih nilainya masih kurang ya istilahnya ya. Kurang dari yang maksimal ya. Harusnya misalnya maksimalnya 7 gitu ya. Mungkin saya beri 5 misalnya. Nah, kemudian sudah saya upload itu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan itu japri saya, Bu ini sudah keluar, sudah submit. Begitu. Ya, saya bilang, oh, mohon maaf sudah saya nilai gitu ya. Sudah saya upload. Memang nilainya menjadi tidak maksimal. Padahal
selang berapa hari ternyata sudah keluar dan memberi informasi ke saya. Paling hanya itu aja sih, Prof. Ada sedikit waktu yang berbeda pada saat munculnya publish dan pada saat kita memberi nilai. Jadi yang mungkin yang bersangkutan langsung konfirmasi. Tapi ya mohon maaf, nilainya kan tidak bisa saya rubah lagi karena saya Bisa melihat diedit tuh. berdasarkan laporan yang Bisa diedit. sudah tapi sudah ini Bu, sudah seminar hasil ya. Jadi sudah pada saat seminar hasil sudah pelaksanaan. Nah, jadi saya sudah pakai nilai itu. Mungkin pada saat seminar hasil kan nanti nilai reviewer satunya itu reviewer hasilnya mungkin akan memberi nilai lebih. Itu aja sih, Prof. Ya, Bu Dian, terima kasih masukannya dan itu juga saya lewati. Saya lewati itu dalam Iya. arti saya ada teman-teman yang begitu pada waktu mengupload itu sertifikat HKI belum muncul, belum granted, tapi setelah expose mereka bisa menunjukkan sertifikat granted-nya karena memang Iya, ada iya. perubahan hari ya, perbedaan hari, Iya, betul, betul. kemudian teman-teman dosen peneliti ini mengejar untuk supaya pada waktu expose itu semua sudah jadi. Jadi saya rasa itu tidak apa-apa, Bu. Dan memang Iya, iya. menilainya kan tanggal berapa, kemudian Iya, presentasi betul. tanggal berapa, dan setelah presentasi itu kan juga dia mengumpulkan Ada untuk nilai. Iya, melengkapinya, betul. gitu kan. Jadi Oke, ada iya. ya memang begitu prosesnya dan keadaannya. Terima Ye, kasih. saya Prof. berpendapat Ye, sakit ye. ye, Kalau saya kita tuh kan memotivasi dosen semuanya ya. Jadi kalau saya walaupun semuanya ada tuh beberapa dosen yang song hari itu benar-benar saya kosongi, tetapi saat sudah saya janji, jadi mereka harus bisa menunjukkan sebelum hari H terakhir. Jadi minggu-minggu ini kita janjikan mereka untuk memenuhi semuanya dan baru kita nilai kan kita memberi kesempatan lah untuk mereka jadi bisa diedit karena memang ada keterangannya jadi hari itu misalnya kita menilai baru ada draft misalnya draft kan nilainya 3 ya kita nilai misalnya semuanya bisa menunjukkan draft itu berarti sudah ada template-nya bukan hanya orek-orekan hanya cerita dan seterusnya jadi draft adanya, walaupun draft semua, bahkan ada yang kosong, tetapi begitu dia menunjukkan ke ruang saya, ini baru kita edit. Kalau saya seperti itu, karena bagaimanapun itu adik-adik kita semuanya, jadi kita memotivasi mereka, gitu. Harapannya yang terbaik untuk mereka. Kalau saya seperti itu, Prof. iya bagus, Prof. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kadang kita pada waktu kita sendiri ada jadwal yang nggak bisa ditinggalkan. Ya itu ya bagaimana kita sama seperti kemarin itu penarikan KKM gitu. Oh pas hari hanya itu nggak bisa karena ditugaskan ada tugas lain sehingga maju seperti itu. Nah sama seperti ini kalau tadi dari Prof Dani itu bisa dilakukan itu sangat baik gitu ya. Tapi kalau seperti Budian tadi, sudah besoknya Budian ada kegiatan lain, tetapi sudah meneliti pada detik hari yang terakhir dari reviewer ini punya kegiatan, lagi monggo. Tidak salah juga gitu maksud saya. Gitu ya, Prof. Dani dan Budian. Jadi dua-duanya itu bisa kita lakukan dan kita akan melakukan yang terbaik untuk teman-teman kita gitu. Ini juga Bu Desti sedang umroh. Itu misalnya tanda tangannya digital gitu kan. Jadi kita juga yang eh, mengerti juga kegiatan reviewer terutama yang misalnya Prof Dadi pas lagi sibuk apa tentunya kita juga eh, paham Siap. seperti itu. Yang dari yayasan sibuk apa kan kita juga paham. Jadi kita berikan semua itu
prosesnya adalah yang terbaik untuk kita, untuk USM, dan memberi motivasi pada teman-teman. Begitu nggih, Bu Dian dan Prof Dani. Nggih. Nggih, Nggih, Prof, monggo. siap Terima kasih, Prof. laksanakan. Terima kasih, Prof. Ini Pak Susanto mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Santo. Izin bertanya, Monggo. Prof. Izin bertanya, Prof. Ini kan reviewernya kan PKM dan PDP, nggih. Nah, saya Nggih. melihat di panduan 2023 itu lembar pengesahan pimpinan yang pada saat yang di PDP itu di penelitian itu tanda tangan KLPPM yang di bawah, yang di atas kan peneliti dan dekan. Nah, sementara yang itu yang di PKM. Kalau yang di penelitian itu sejajar semua, apakah ini berubah? Tidak, tidak, ini yang sejajar tuh harusnya turun, Pak. Itu Oh gitu. mungkin formatnya nanti tolong siapa ini yang penelitian gini ku nggih. Itu Oke, sudah penelitian saya itu sejajar. komentari. Jadi yang itu tetap di bawah seperti ini. Jadi sebelah kanan peneliti, sebelah kiri dekan, dan di bawah sedikit tengah itu KLPPM. Itu mungkin print out-nya kali Pak yang masih ada salah. Nanti bisa Oke, diperbaiki. oke, Jadi matur nuwun. untuk semuanya nanti juga itu di tengah lebih bawah begitu posisinya. Ya, matur nuwun. Kembali kasih. Terima kasih Pak Santo. Mungkin Pak, ini Pak Rohadi sudah bergabung atau ada yang mau disampaikan sesuatu Pak? Ya. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ketua dan Bapak Ibu peneliti dan pengabdi, kedatangan saya agak telat karena sesuatu hal, tapi alhamdulillah saya sudah bisa gabung dengan Bapak Ibu semua. Untuk apa tadi yang terkait dengan PDP, tadi masukannya Pak Santo, kita akomodir format tanda tangan untuk KLPPM agak ke bawah. Nah, kemudian yang perlu kita informasi terakhir itu dari kuota 96 untuk PDP, 96 proposal, itu yang sekarang yang slotnya yang sudah terisi 56. 26. Jadi artinya apa? Ini berita bagus, artinya tahun ini kawan-kawan peneliti itu sudah naik jabatan fungsionalnya, ya sudah di atas, sudah masuk ke lektor. Nah, sehingga nanti untuk tahun depan untuk skema PHKI kita akan lihat, tentu kita akan naikkan jumlah proposalnya, kuotanya untuk mengakomodir kenaikan Japfa dari kawan-kawan yang sebelumnya di bawah lektor sekarang sudah pada naik lektor. Kemudian terkait dengan luaran wajib, ini yang harus kita cermati. Luaran wajib untuk PDP itu masih kita beri kesempatan hingga 1 semester ke depan. Ya. Nah, terutama publikasinya, kawan-kawan peneliti yang belum bisa memenuhi sampai akhir semester untuk publikasi dan lain hal yang menjadi luaran wajib pada PDP, itu masih kita tunggu sampai semester berikutnya. Dan LPPM akan pantau, kemudian para peneliti itu membuat surat pernyataan bahwa semua kewajiban yang belum dipenuhi sampai akhir semester ini dan berganti semester baru itu membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban itu hingga sampai semester berikutnya. Nah, kemudian minggu-minggu yang lalu PDP itu jumlah penelitinya itu 3 termasuk ketua peneliti dan 2 anggota. Dan itu bisa diisi tidak harus dari satu prodi,
tetapi bisa kolaborasi antar prodi, sehingga dalam satu proposal itu jumlah semua peneliti ada 3. Harapannya apa? Kemarin itu LPPM berharap ya tidak ada dosen kita yang tidak meneliti, karena itu suatu kewajiban. Nah, sehingga kolaborasi ini sangat memungkinkan ya. Kalau kita hanya mengandalkan satu prodi, satu cabang ilmu pengetahuan, itu tidak bisa mencapai 3 ya, tidak bisa mencapai 3. Nah, kemudian setelah kita lihat yang 56 proposal itu, semua yang memang memiliki hak untuk mengambil skema PDP itu sudah pada mengambil semua, sehingga memang ada sisa 40 proposal PDP yang tidak terisi ya. Nanti anggarannya, nanti Bu Ketua mungkin bisa memberikan statement untuk terkait yang tidak terserap ya, tapi sebagaimana yang lalu itu dikembalikan ya, kembalikan. Demikian sedikit tambahan dari saya, Pak Bambang ya. Mohon maaf ya, suaranya tidak bisa ngegas. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rohadi sedang sakit. Ya, tapi alhamdulillah. Usul bisa Pak Rohadi. Ya Bu Dani, monggo. Monggo, Bro. Ya, Pak Rohadi dan Prof Muji, mungkin itu tadi kan alasannya jelas-jelas disampaikan oleh Bu Ketua LPPM bahwa itu karena sudah ada beberapa yang Javanya itu banyak yang naik ke lektor, sehingga itu dilaporkan aja sebagai penyesuaian, kemudian ditambahkan di PHKI, karena otomatis di PHKI kan pada lari ke sana karena lektornya lari ke sana. Itu menurut saya, Pak Rohadi, matur nuwun. Siap, Bu Prof Dani ya. Nanti tempo hari saya sudah minta update untuk Java ke bagian kepegawaian. Namun PHKI itu menggunakan tahun anggaran mulai April ya, sehingga nanti kita akan set ulang, kita tawarkan PHKI ada kenaikan berapa skema proposal untuk PHKI. Terima kasih. Prof Dani, saya nambahin karena PHKI itu 1 tahun sekali, jadi kan ini mereka yang sudah naik tidak bisa ngambil PDP, tetapi kami usahakan PHKI ini lebih awal sehingga proposal itu bisa masuk di semester ini gitu. Usul, Prof. Yeah. Halo. Monggo Pak Pur. Assalamualaikum, Prof. Gambarnya nggak? Dan di jalan, Prof, maaf ada luar kota. Gini, Prof, ini kan yang baru naik ke lektor itu kan bisa ngurus untuk ikut di PKI kan tahun depan. Padahal yang mau ke lektor itu kan juga banyak yang sudah lolos BKD. Apakah tidak diwadahi dulu untuk yang semester dasar ini untuk ikut PDP? Kalau nanti tidak untuk hanya mengharapkan yang tahun depan, berarti kan ini kosong yang BKD untuk yang masih yang baru ke lektor ini. Gimana Prof? Jadi kami berencana pembuatan proposal PHKI akan kami ajukan sehingga masih masuk semester ini akhir gitu Pak, supaya bisa masuk ke BKD semester ini. Tapi nggak nyanda Prof nanti Prof waktunya. Karena kan pelaporan itu kan Februari harus pelaporan. Mulai pelaporan. Proposal BKD laporan ya, penelitian kan berarti kan kalau akhir ini berarti kan yang semester dasar untuk pelaporan di BKD kan nggak nyanda nanti. Sedang kami usahakan Pak untuk pembuatan proposal itu maju. Sedang kami usahakan begitu, Pak.
proposalnya membuatnya maju untuk PHKI supaya masih proposalnya saja Pak, nanti kan itu bisa diajukan belum hasilnya. Boleh nggak sih BKD proposal? Nggak boleh, Prof. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh, Prof. Jadi ya Sulsa tadi yang mungkin yang baru naik ke lektor itu diwadahi dulu untuk semester ini. Nah, ya kalau nanti kasihan kalau BKD-nya nggak ada penelitiannya kan banyak yang nanti kosong nanti. Tapi monggo itu kebijakan dari KLPPM saja mengusulkan saja. Maturun. Oke, terima kasih Pak Purwanto. Iya, sebentar, Prof. Pak Pur, kok dari Java itu setiap publikasi itu berlaku 2 sampai 3 semester ya, kecuali kok guru besar sampai 3 tahun. Itu kan mungkin masih bisa toh, gitu. Coba ya, Prof Muji. Ya, Menambahkan J, Bapak Ibu, untuk BKD ada beberapa hal yang mungkin menjadi alternatif seperti yang disampaikan Prof Dani tadi, bahwa waktunya kan juga 2-3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin masih proposal tapi sedang berlangsung proses penelitian, tapi ada artikel publikasi Bapak atau Ibu yang masuk. Jadi jurnalnya mungkin kemarin baru draft atau submit, tapi tahun depan itu mungkin sudah publish. Itu juga bisa diakui di BKD juga. Nah, nanti kita sama-sama pikirkan alternatif-alternatif apa yang tidak merugikan Bapak Ibu dosen. Karena untuk menentukan bahwa kami harus langsung mengoper dana itu ke PHKI yang jelas, kalau bisa ya kami senang, itu koordinasi dengan pusat. Tapi kemudian untuk bagian syarat-syarat juga nanti kami koordinasikan juga dengan atas dengan rektorat, apakah dengan masa transisi tersebut itu bisa dialihkan. Tetapi alternatif untuk mengisi BKD itu ada beberapa alternatif sih sebetulnya yang bisa dilakukan. Begitu. Iya, bisa dari buat buku, bahan ajar. Jadi memang banyak tidak harus publikasi, Pak Pur. Ya, monggo itu saja pas ingat saja. Ya. Tapi kalau ya, pada prinsipnya kalau bisa itu jangan sampai anggaran itu dikembalikan gitu lah kan, dengan dalam tanda kutip juga ini kan tidak terpenuhi target, walaupun alasannya memang banyak dosen yang sudah naik ke lektor, tapi sebaiknya kalau bisa ya dimanfaatkan. Dan entah nanti kalau PHKI yang tahun depan karena jumlahnya banyak kita bisa mengajukan mungkin lebih besar lagi anggarannya. Oke. Jadi Pak Pur, matur nuwun menjadi bahan pertimbangan kami, Pak Pur, untuk kebaikan nanti masa transisi dosen-dosen yang dari AA ke lektor. Iya Pak Pur, masukan Pak Pur nanti sebagai kami pertimbangkan, maksudnya kami ajukan gitu ya, karena duit itu kan keputusannya bukan di sini ya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Prof. Dani, jadi untuk BKD itu tidak harus ada penelitian setiap semester. Ini kan PDP itu kan berarti kan setiap semester ya. Jadi bisa dari luarannya, dari hak cipta, jadi yang dulu belum ada buku ajar atau bahan ajar, untuk sekarang membuat bahan ajar atau buku ajarnya, begitu Pak. Yang tidak boleh penelitian kosong itu adalah pada waktu pengajuan kenaikan pangkat itu untuk dosen nggak boleh penelitian itu kosong gitu. Tetapi kalau di 1 semester kosong tidak apa-apa gitu. Kami yang PHKI kan juga penelitiannya juga berjangka waktu 1 tahun gitu ya. Jadi untuk setengah semester itu kan berarti ngisinya itu bukan laporan penelitiannya, tapi mungkin tadi buat buku ajar, bahan ajar, kemudian nulis di prosiding, buat jurnal, seperti itu. Yang di kumpinya ya Pak. Begitu. Nggih. Monggo.
Bu Ketua boleh memberikan sedikit. Monggo. Baik, Bapak Ibu, saya ingin satu atau dua volunteer dari Bapak Ibu peneliti. Bapak Ibu peneliti yang sudah naik lektor dalam beberapa waktu yang lalu atau semester ini sudah naik ke lektor. Saya ingin bertanya, kira-kira untuk semester besok untuk mengisi pos penelitian itu seperti apa? Oh gitu ya. Oh ya. Oke. Baik. Sedikit selip saya Bu, ini reviewer ya. Saya pikir ini semuanya. Nyun sewu Pak Rohadi, bisa Iya, saya iya. memberikan masukan? Iya, monggo Bu. Saya tadi tuh ingin melihat komentar dari yang sudah naik lektor kepala itu untuk mengisi pos penelitian itu seperti Ya, apa. saya bisa memberikan masukan. Matur Monggo. nuwun yang terhormat Ibu Ketua LPPM dan jajarannya serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama ini menanggapi Pak Rohadi untuk beliau-beliau yang PDP kemudian naik ke lektor kepala kemarin curhat ke saya tidak bisa melakukan penelitian. Kemudian ya sudah, kalau mau ikut ke saya nanti publikasinya gamblok saya tawarkan seperti itu. Tetapi tadi bijaksana sekali dari Pak Purwanto sudah mengusulkan bahwa sebetulnya yang saya ya mudah-mudahan masih sama dengan periode saya dulu. Jadi uang itu tidak perlu dikembalikan karena memang sudah ada plafon untuk LPPM. Nah, sehingga kalau ini tidak dikembalikan, dialihkan saja yang pertama ke beliau-beliau yang lektor. Kemudian kalaupun masih ada kuota ya ditambahkan ke kuota yang penelitian lainnya begitu. Karena begini, kalau sampai kurvanya turun, baik itu jumlah penelitian maupun artikelnya, maka nilai kita tidak bagus. Jadi ini sekedar masukan saja supaya LPPM naiknya nilainya bagus terus. Jangan sampai kuota atau jumlah penelitian itu turun. Jadi tadi saya menyambut baik Pak Purwanto, usulannya dialihkan saja untuk beliau-beliau yang naik lektor. Kebetulan memang ada curhatan dari teman ke kami, kemudian saya nanti bingung laporan BKD-nya gimana. Ya sudah, nanti ikut saya pas kalau artikelnya publish gitu. Tapi kalau tadi sudah ada usulan seperti itu, malah sekaligus bisa diakomodasi. Begitu Bapak Rohadi, masukan dari saya. Bu Ketua, seperti itu masukan dari saya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nanti kami catat dan kami sampaikan itu. Eman-eman dana. Bagus. Iya. Iya. Iya, Bu. Terima kasih masukannya. Yang lainnya lagi apa? Monggo. Nampaknya sudah sama, Prof. Sudah ya. Sudah sama. Kalau sudah sama, monggo ditutup Pak Bambang. Ada lagi nggak sebelum ditutup, Bapak dan Ibu? Tambahan, Prof. Yeah. Yang sewu, Bapak Ibu reviewer presentasi, kita akan melaksanakan presentasi proposalnya kan tanggal 22 dan 23 Agustus. Apabila Bapak Ibu ada yang berhalangan, segera sampaikan ke saya, biar nanti jadwal yang kami share sesuai dengan yang jenengan kehendaki. Matur suwun. Iya, Mas Bobi, matur nuwun. Ada waktu sedikit, bisa minta waktu sebentar, Ibu Ketua, Pak Bambang. Monggo. Saya mohon bertanya untuk Bapak Ibu reviewer, apakah di antara Bapak Ibu reviewer itu pernah dimintai konsultasi oleh peneliti yang direview terkait dengan material publikasi? Pernah konsultasi, minta bimbingan, atau bagaimana? Sekedar mohon bisa masukan untuk kami. Ya.
Kalau saya sebagai reviewer belum pernah merasa untuk dimintai masukan pendapat atau apalah istilahnya bimbingan atau apa yang terkait artikel yang hendak dipublikasikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman yang berbeda. Sama Pak Rohadi, belum pernah. Oh, belum pernah. Tetapi anehnya begini. Setelah kami review, Bu sudah publish. Nah, berarti tugasnya apa reviewer yang ada di jurnal saja. Jadi kami belum pernah ada koordinasi dengan para peneliti dalam hal publikasi, tetapi tadi sebelum direview sudah publish. Gitu Pak Rohadi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Pak Rohadi, nyun sewu. Bu Mimin. Kalau pengalaman saya sebenarnya sama dengan Pak Rohadi. Mereka para peneliti itu belum pernah konsultasi tentang publikasi. Tetapi ada hal yang mengganjal bagi saya. Setelah mereka publikasi, itu kan baru presentasi. Nah, ternyata proses presentasi itu hasilnya itu keliru. Nah, ini sebenarnya hal yang mengganjal bagi saya. Keliru, saya minta untuk merubah gitu. Tapi kan mereka sudah publish gitu ya. Nah, ini gimana? Mungkin ada saran, maksud saya itu kan sebenarnya hal yang salah tapi sudah dipublikasi gitu. Atau sebaiknya bagaimana? Misalnya presentasi dulu nanti baru publish gitu ya. Atau karena itu sering kali terjadi. Jadi itu bahkan ada yang belum ada pembahasannya, belum ada hasil analisisnya sudah publikasi. Nah, ini agak mengganjal bagi saya. Begitu Pak Rohadi. Pak Rohadi, saya menyampaikan seperti Bu Mimin. Jadi kemarin juga saya mendapati kasus seperti itu. Gitu. Jadi sudah publish, ya sudah terpublikasi, tapi ternyata salah dan salahnya itu menurut saya mendasar karena di metodologi gitu. Jadi metodologinya itu metodenya harusnya kuantitatif tapi dijabarkan sebagai kualitatif. Nah, itu kan maksudnya hal seperti itu apakah perlu ada regulasi lain yang perlu kita diskusikan gitu. Mungkin kalau yang tidak mendasar sekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau yang mendasar sekali dan itu ada di abstrak terpampang dan kemudian masuk di detail isinya itu juga keliru. Sebetulnya sih memang itu tanggung jawab masing-masing penulis ya. Nanti yang dihubungi memang masing-masing penulis, tapi apakah ada hal lain? Kalau saya sih kemarin memberi masukan kalau misalnya masih bisa ditarik untuk diperbaiki, itu diperbaiki. Kadang kan masih ada izin seperti itu. Nah, diperbaiki karena supaya nanti tidak dikontak bahwa itu keliru, nanti kan juga malu gitu. Itu Pak Rohadi. Saya akan berikan komentar untuk Bu Adiati sama Ibu Sinta. Manakala Ibu Adiati, Bu Sinta sempat untuk memberikan masukan kepada penulis, itu sesuatu amal kebaikan yang sangat baik, apalagi kesalahannya mendasar. Tapi kalau nggak sempat, sesungguhnya itu bukan tanggung jawab seorang reviewer lagi, karena proses untuk publish itu ada reviewer dari jurnal yang bersangkutan, ya, jurnal yang bersangkutan. Nah, namun itu kan kalau kita lihat asal artikel itu, asal proposal itu kan juga menjadi ada kaitannya dengan Bapak Ibu semua. Rasanya memang nggak nyaman manakala dulu proposalnya, laporan penelitiannya itu menjadi bagian dari Bapak Ibu semua sebagai reviewer. Kemudian setelah publish hasilnya mengecewakan, itu memang menjadi sedikit gelo ya, sedikit gelo. Tapi upaya dari Bu Adiati, Bu Sinta dan ibu-ibu yang lain sampai memonitor sampai sebegitu, itu kami di bagian penelitian mengucapkan terima kasih ya.
itu harusnya seperti itu, akan melihat seperti apa yang dulu saya review, hasil luarannya seperti apa. Oke. Ini bagian dari sedikit kewajiban moral ya, begitu. Begitu Bu Adiati, Ibu Sinta dan Bapak Ibu yang lain yang tidak sempat untuk menyampaikan pengalamannya. Demikian. Pak Rohadi. Nggih. Masih ada lagi mungkin pertanyaan atau saran atau masukan? Itu ada Baik, yang bila minta, tidak ada, Bu matur Sinta, nuwun. ada yang Ya, minta dibuatan notulen, nanti di share-nya di mana? Monggo. Di nggih chat nanti. ada. Nggih. Monggo. Sampun? Nggih. Matur nuwun rawuhnya Bapak Ibu. Semoga ke depan untuk pelaksanaan penelitian ini semakin baik, kemudian masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk kebaikan kita bersama juga bisa kita akomodasi dan fasilitasi. Semoga ke depan semakin guyup untuk melaksanakan penelitian ini dan memberikan manfaat untuk USM. Matur nuwun sekali, semoga semuanya selalu sehat, selalu tetap semangat, dan selalu bertemu dalam keadaan baik. Saya tutup acara hari ini. Matur nuwun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun difoto aja Mas Hanif? Oh, sudah difoto Bapak Ibu aman. Waalaikumsalam Bu Sinta, terima kasih. J, monggo. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, J. Matur nuwun. Kita hidupkan. Prof. Aslina ada di Zoom? Oh, udah. Ada. Gimana Pak? Pak Rob? Mohon izin review Bapak Ibu. Terkait dengan pertemuan dengan ya. Oh iya Bu, nanti saya kontak J, langsung. matur nuwun. Bu Nana nanti akan dikontak lebih lanjut Oh, nggih, siap. secara dari hati ke hati. Matur nuwun, Prof Nana. Ya, Prof Pak Lini, Tenun, Bu Sinta, Pak Rohadi, Prof Hardani. Muji, Bapak Ibu Teman-teman semuanya. semuanya. J, Mohon sehat izin selalu. live. J. Oke.